Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan dari kemarin banyak memang teman-teman semua, para penggemar sepak bola tim nasional Indonesia bertanya tentang bagaimana kelanjutan dari perkembangan Martin Paes di CAS yang sampai saat ini memang belum ada kejelasan. Karena berdasarkan jadwal 1 bulan ke depan untuk disidangkan di CAS ini tidak ada tercantum nama Martin Paes untuk dibicarakan. Karena pasti teman-teman semua udah tahu lah ya bagaimana dengan latar belakang dia sampai dia harus lewat CAS. Sudah beberapa kali saya juga memuat di konten video saya menjelaskan. Tapi yang paling penting sekarang orang itu bertanya kapan. Apakah dia tersedia pada bulan September di mana Indonesia akan memainkan laga di putaran ketiga babak pra Piala Dunia untuk zona Asia. Saya sendiri berharap bahwa dia bisa bermain ya karena masih September. Cuma memang harus dikebut, dan Pak Ketua Umum kemarin juga ketika saya coba untuk WA beliau menanyakan tentang perkembangan Martin Paes, beliau udah menyatakan belum bisa dipastikan apakah dia akan berada di bulan September untuk main, karena di CAS sendiri memang belum masuk ya untuk sampai bulan depan, berarti sampai di Juli. Mungkin di Agustus jika itu bisa tersedia dia dibicarakan di dalam sidang. Nah, ini bagus, tapi PSSI tetap kebut. Ya, Pak Erik sudah mengatakan tetapi usahakan terus. Kami terus berusaha agar Paes itu selesai di CAS. Namun untuk ke depan ini memang belum bisa dipastikan apa-apa. Nah, siapa tahu di Agustus itu ada masuk namanya untuk disidangkan. Nah, ini bagus. Karena pertandingan di putaran ketiga di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia itu akan berlangsung mulai di tanggal 5 September. Nah, baru ada di tanggal 10 September. Kalau Paes itu cepat di bulan Agustus itu dia masih memungkinkan untuk bisa bermain, karena Paes itu sudah resmi, sudah diambil sumpah ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi memang oke, tinggal di CAS aja nih yang menentukan. Kalau soal alih federasi aman ya bagi dia. Kalau CAS sudah aman, alih federasi sudah sangat cepat karena hubungan kita dengan Belanda sudah terjalin dengan baik, dilakukan oleh Pak Erik, sudah bicara, sudah berkunjung ke KNVB. Jadi masalahnya sekarang memang tinggal di CAS ini ya. Siapa tahu ya kalau bisa oke dia bisa bermain di tanggal 5 atau di tanggal 10. Karena kita punya agenda 10 kali bertanding di putaran ketiga. Di saat undian berlangsung di Kuala Lumpur, markas besar AFC pada tanggal 27 Juni yang akan datang. Nah, berarti entah Indonesia di grup A, B, atau C, karena masing-masing ada 6 tim di situ dari 18 kontestan yang lolos di putaran ketiga. Maka kita akan bermain 5 kali kandang, 5 kali tandang. Nah, di kandang ini jika Paes sudah berada, ya ini sosok yang paling posisi krusial di bawah Mister, karena keraguan kemarin dengan ada blunder-blunder yang mengkhawatirkan dari Hernando Ari, ya maka kehadiran Paes ini sangat diharapkan bermain timnas Indonesia, ya. Jika tidak tersedia di September, maka di Oktober masih ada peluang, karena jadwal di Oktober itu akan berlangsung pada 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober. Jadi teman-teman, ada 3 kali Indonesia akan bermain kandang selama 2024. Ya, di antara tanggal 5 atau tanggal 10 kita akan kandang, karena 1 kali akan tandang. Kemudian di tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober, setelah September tadi, Oktober itu. Dan nantinya pada akhir pertandingan ketiga itu di November. November itu kita akan bermain di tanggal 14 November dan tanggal 19 November. Kemudian akan beralih ke bulan Maret 2025. Itu di Maret, berdasarkan jadwal yang ada pada saya, Indonesia itu akan main di antara tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Dan penutupnya di bulan Juni. Ya, di bulan Juni itu kita akan bermain tanggal 5 Juni dan tanggal 10 Juni. Itulah jadwal yang akan dilakoni oleh para punggawa tim nasional Indonesia di bawah pelatih kepala Sintayong. Nah, kita kembali dengan Martin Paes ini. Ya, sekarang PSSI sudah berusaha terus memantau, mengawasi ini agar dia cepat masuk, mumpung masih September. Makanya itu ketika jadwal tidak ada di bulan Juli sampai bulan Juli, maka diupayakan masuk di Agustus itu Paes sudah tersedia, sudah bisa dibawa dalam sidang. Dan itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir. Yang Pak Erick Thohir mengatakan ya, tetap kita semua berharap bahwa Martin Paes harus ada, karena ini semakin sulit. Ketika kita melangkah masuk di putaran ketiga, ini banyak tim-tim yang berat semua. Makanya kehadiran Martin Paes itu penting. Ya, menurut Pak Erik sangat-sangat penting. Nah, kita tidak tahu juga ke depan bagaimana ya kabar terakhir
dengan apakah Emil Audero ini akan sudah bersedia, karena Erick Thohir sudah pernah ketemu ketika berkunjung ke Italia, bahkan ke klub dia di Sampdoria, karena dia dipinjamkan ke Inter, sekarang sudah dikembalikan, dan Emil itu nampaknya akan membuka diri setelah sebelumnya ada penolakan di sana karena dia berharap bermain tim nasional Italia, pintu sudah tertutup. Maka sekarang satu-satunya harapan jika ingin bermain di Piala Dunia, ya dia harus memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, dia harus bisa menjadi warga negara Indonesia untuk diproses naturalisasi dia. Ya, tapi sekarang ya orang menyampingkan dulu Emil, tapi sekarang dengan Martin Paes ini. Karena itu, sudah warga negara, sudah diambil sumpah. Semua sudah selesai, tinggal posisi ini. Dan saya sendiri akan terus mengawasi, memantau perkembangan Martin Paes ini. Tapi kalau melihat ya dari perkembangan yang ada, teman-teman, dia pasti akan bermain. Ini saya jamin dia akan pasti bermain jika lewat, kalau tidak di September, maka yang saya bilang tadi, itu di awal, di Oktober atau November. Dan sangat keterlaluan misalnya kalau sampai dia di November tidak bisa bermain karena sudah posisinya masih panjang ke depan. Dan saya juga yakin dengan kinerja PSSI, ya bagaimana dengan upaya keras yang dilakukan oleh Pak Erick yang menginginkan Paes itu bisa berseragam tim nasional Indonesia, dan semua penonton pasti ingin melihat Paes itu bermain bersama dengan tim kita ini dan berdiri di bawah Mister dengan tinggi 192 ini oke. Penjaga gawang asal FC Dallas ini akan menjadi pembeda di bawah Mister. Ada rasa percaya diri bagi pemain-pemain lainnya, ya, apalagi pemain belakang. Kita sudah punya Jai Isyas di sana, ada Justin Hopner, ada Rizky Ridho yang bermain. Ya, mungkin pemain-pemain lain juga akan bertambah di sana. Ada Jordi, ada Sandy Walsh, Sain Patinama, Calvin Verdong, Arhan, Asnawi. Semua kan pemain-pemain bertahan yang bagus, termasuk dengan Nathan Cho. Jadi mereka akan lebih senang dengan kehadiran seorang Martin Paes ini, dan kita akan sangat diperhitungkan ya oleh tim manapun ketika ada penambahan ya amunisi baru yang bisa bermain bersama dengan tim nasional, termasuk yang saya perbincangkan kemarin di video saya dengan masuk radarnya Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dimainkan nanti, akan diupayakan, sedang berusaha Pak Ketua Umum PSSI untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik agar bisa menambah kekuatan tim nasional kita di putaran ketiga. Kita tidak boleh main-main, ini sudah terlanjur masuk, satu-satunya wakil Asia Tenggara, tidak ada Vietnam, tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia di sana, hanya ada satu Indonesia. Kita boleh berada di peringkat bawah di antara 18 tim ya untuk di FIFA. Tapi semua sekarang sudah melihat bagaimana dengan perkembangan pesat dari tim nasional kita, ya bagaimana di U23 kita bisa melaju sampai ke babak semifinal Piala Asia di Qatar. Sebelumnya di tim senior kita berada di grup yang berat, ya di sana kita tahu ada Irak, ada Jepang juga, ada Vietnam, dan kita masih bisa lolos ke babak 16 besar, ya suatu hal yang luar biasa. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan jatah itu. Ya sekarang kita sudah berada di putaran ketiga, sudah di depan mata untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke Amerika 2026, walaupun memang sangat sulit, tetapi dengan ketambahan pemain-pemain bagus, saya rasa kita bisa dalam sebuah persaingan yang sengit dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di favorit, Korea, Jepang, Irak, Uzbek, Australia, Qatar, termasuk Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini kan tim-tim yang masuk di sana, yang kemungkinan besar bisa berhadapan dengan kita. Tapi tidak perlu takut jika di sana sudah ada Martin Paes, sudah ada misalnya Kevin Dix masuk, ada Ole Romeni ikut masuk di dalam. Wah, ini pemain-pemain yang bagus. Ada Milion Manhoef misalnya untuk bisa dipakai di kita. Ya, semoga ya kita serahkan semua ke PSSI yang bekerja. Pak Erick juga terus bisa memantau dan mengawasi perkembangan dari Martin Paes ini, dan kita bisa mendapatkan dia pada waktu yang tepat ya yang kita inginkan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.